Halo anak-anak, selamat pagi. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak apabila keluar rumah jangan lupa memakai masker dan jaga jarak, dan ingat cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan mulai pembelajaran tema 6 tentang lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Subtema pertama tentang lingkungan rumahku. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, mengenal ungkapan petunjuk, dan yang kedua, mengenal aturan menjaga kebersihan rumah, dan yang ketiga, mengenal bunyi kuat dan bunyi lemah, dan yang keempat, melakukan pengurangan tanpa meminjam dengan cara bersusun panjang. Nah, anak-anak, mengenal ungkapan petunjuk. Ungkapan petunjuk digunakan untuk memberi tahu cara melakukan sesuatu. Nah, anak-anak, lihat contoh berikut ciri-ciri ungkapan petunjuk. Yang pertama, disusun secara urut. Dan yang kedua, menggunakan kalimat perintah yang halus. Dan yang ketiga, bahasanya jelas dan mudah dipahami. Nah, anak-anak, mari kita akan lihat contoh yang pertama. Bagaimana cara mengelap meja, Bu? Nah, anak-anak perhatikan. Yang pertama, basahilah lap kain dengan air. Peraslah lap kain tersebut. Lalu, semprotkan sedikit cairan ke meja dan gosokkan lap kain ke meja. Nah, itulah kalimat-kalimat yang diucapkan ibu merupakan ungkapan petunjuk. Menyusun ungkapan petunjuk berdasarkan gambar. Nah, anak-anak perhatikan gambar. Ungkapan petunjuk akan lebih jelas jika disertai dengan gambar. Nah, anak-anak, contoh ungkapan petunjuk. Cara membersihkan kamar. Nah, yang pertama, lihat gambar anak-anak, teman-temannya. Rapikan benda-benda yang ada di kamar. Yang kedua, ya, perhatikan gambar yang kedua anak-anak. Bersihkan debu yang menempel dengan menggunakan kemucing atau lap basah. Dan lihat gambar yang ketiga, anak-anak, ada teman yang menyapu. Nah, gambar yang ketiga itu, sapulah lantai, kemudian pel hingga bersih. Nah, anak-anak, menyusun kata menjadi ungkapan petunjuk. Perhatikan langkah-langkah menyusun kata berikut. Yang pertama, bacalah kata satu persatu. Yang kedua, carilah kata perintahnya. Dan yang ketiga, susun kata-kata selanjutnya menjadi kalimat yang benar. Dan yang keempat, bacalah kembali susunan kata yang telah kamu buat. Dan yang kelima, pastikan sudah menjadi ungkapan petunjuk yang benar. Perhatikan contoh. Tangan, makan, cucilah sebelum. Itu kata-kata itu tidak tersusun dengan benar. Nah, bagaimana kata-kata itu menjadi kalimat yang benar? Contoh, ya, akan menjadi cucilah tangan sebelum makan. Nah, anak-anak, menanggapi ungkapan petunjuk dalam percakapan. Contoh, ya, percakapan. Contoh,
Fitri bertanya, "Ibu, bolehkah aku membantu ibu mencuci piring?" Ibu menjawab, "Tentu saja boleh, Nak." Fitri bertanya lagi, "Tapi aku tidak tahu cara mencuci piring." Ibu menjawab dengan ungkapan petunjuk. Pertama, buanglah sisa makanan yang ada di piring. Lalu, basahlah piring yang akan dicuci. Tuangkan cairan pembersih ke spons. Gosoklah piring dengan spons tersebut. Setelah itu, bilaslah piring hingga bersih. Fitri bertanya lagi dengan tanggapan atas ungkapan petunjuk. "Oh, begitu. Terima kasih atas petunjuk Ibu." Nah, anak-anak mempraktikkan ungkapan petunjuk dengan bermain peran. Anak-anak, sebelum bermain peran, buatlah percakapan terlebih dahulu. Percakapan tersebut harus berisi ungkapan petunjuk melakukan sesuatu. Nah, tulislah percakapan dengan bahasa yang santun, serta gunakan ejaan yang baik dan benar. Nah, anak-anak, mari kita mengenal aturan menjaga kebersihan rumah. Nah, karena perhatikan gambar, menjaga kebersihan rumah merupakan kewajiban setiap keluarga. Ada aturan dalam menjaga kebersihan rumah dan aturan tersebut harus dipatuhi. Nah, membuang sampah pada tempatnya, itu contoh. Nah, lihat gambar kedua. Nah, karena merapikan dan membersihkan tempat tidur. Dan yang gambar ketiga, meletakkan sepatu di tempatnya. Nah, anak-anak mematuhi aturan di rumah. Salah satu aturan yang harus dipatuhi adalah menjaga kebersihan rumah. Jika tidak dipatuhi, rumah akan jadi kotor. Nah, rumah yang kotor menjadi sarang penyakit. Dan yang berikut, rumah yang kotor membuat kita tidak nyaman belajar atau bekerja. Nah, anak-anak, perhatikan contoh perilaku menjaga kebersihan rumah. Lihat gambar, ya, gambar teman-teman, perhatikan tempat tidur, ya. Dan yang kedua, lihat menyapu lantai. Itu teman Siti itu menyapu lantai supaya rumah kamar tetap bersih. Dan yang ketiga, perhatikan gambar yang ketiga, merapikan semua mainan. Setelah kita selesai bermain, semua mainan itu harus dirapikan. Nah, anak-anak mematuhi aturan di rumah dalam menjaga kebersihan. Lihat gambar-gambar anak-anak, perhatikan berikut aturan-aturan yang harus dipatuhi dalam menjaga kebersihan rumah. Lihat gambar pertama, lantai rumah harus dibersihkan dengan cara disapu dan dipel. Dan gambar yang kedua, nah, semua penjagaan di rumah dibersihkan. Ya, semua penjagaan rumah dibersihkan menggunakan kemoceng. Kemoceng itu terbuat dari mana? Bisa bulu ayam. Karena itu bahan alam. Nah, anak-anak perhatikan gambar berikut yang ketiga. Nah, merapikan mainan setelah bermain. Lihat gambar yang ketiga, merapikan mainan setelah bermain. Dan gambar keempat, anak-anak lihat udin. Nah, kita beri namanya udin. Kaca jendela harus dibersihkan menggunakan lap atau kemoceng. Nah, anak-anak perhatikan lagi, mengenal bunyi kuat dan bunyi lemah. Setiap
benda yang bergetar menghasilkan bunyi. Nah, bunyi dibedakan menjadi dua. Ya, ada bunyi kuat dan ada bunyi lemah. Nah, bunyi kuat, contoh bunyi kuat adalah bunyi halilintar atau petir. Ketika mau hujan akan ada petir. Nah, bunyi lemah, ya, contoh bunyi lemah adalah bunyi orang berpikir. Itu namanya bunyi lemah. Nah, untuk membedakan jenis bunyi dapat menggunakan tepukan tangan. Nah, tepukan yang kuat untuk bunyi yang kuat. Misalnya, contoh, itu bunyi kuat. Ya, kalau tepukan yang lemah untuk bunyi yang lemah. Contoh, itu lemah. Nah, anak-anak, mari untuk membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah dengan alat musik ritmis. Nah, alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak dapat membunyikan nada-nada. Alat musik ritmis hanya dimainkan sebagai pengiring irama atau pengatur tempo. Contoh alat musik ritmis, ya, drum. Yang kedua, rakas. Dan yang ketiga, tamborin. Dan yang keempat, triangle. Ini lihat gambar anak-anak. Nah, anak-anak melakukan pengurangan tanpa meminjam dengan cara bersusun panjang. Perhatikan langkah-langkah anak-anak ya. Yang pertama, uraikan setiap bilangan menurut nilai tempatnya. Dan yang kedua, kurangi bilangan pada setiap nilai tempat. Dan yang ketiga, jumlahkan kembali hasilnya untuk mendapatkan hasil akhir. Contoh, 36 dikurangi dengan 15 sama dengan, nah bagaimana cara penyelesaiannya? Mari kita lihat. 36 dikurangi dengan 15. 36 sama dengan 30-an ditambah dengan 6 satuan. 15 sama dengan 1/10 ditambah dengan 5 satuan. Maka untuk mendapatkan hasilnya 6 satuan dikurangi dengan 5 satuan sama dengan 1 satuan. 30-an dikurangi dengan 1/10 sama dengan 20-an. Jadi 36 dikurangi dengan 15 sama dengan 21. Nah, anak-anak melakukan pengurangan tanpa meminjam dengan cara bersusun pendek. Nah, tadi bersusun panjang, sekarang bersusun pendek. Perhatikan contoh anak-anak itu langkah-langkahnya. Yang pertama, bilangan disusun ke bawah. Ya, lihat pertama, bilangan disusun ke bawah. Yang kedua, luruskan bilangan sesuai nilai tempatnya. Dan yang ketiga, lakukan pengurangan pada setiap nilai tempatnya. Nah, karena mari kita lihat contoh. Pertama, 36 dikurangi dengan 22 sama dengan berapa? Jadi untuk kita itu cara mendatar ya. Tadi cara mendatar. Nah, sekarang untuk bersusun pendek. 36 dikurangi dengan 22 sama dengan ya 6 dikurangi dengan 2, 6 satuan kurang 2 satuan sama dengan 4. Jadi 6 dikurangi 2 atau dibuang 2 sama dengan 4. Nah, 3 dikurangi dengan 2 sama dengan 1 atau 30-an dikurangi dengan 1 puluhan sama dengan 1. Jadi 36 dikurangi dengan 22 sama dengan 14. Nah, anak-anak, perhatikan. Contoh yang kedua.
35 dikurangi dengan 24 sama dengan, nah 35 kurang, ini untuk cara mendata ya, atau menurun ya, turun ke bawah ya. 35 dikurangi dengan 24, jadi 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Nah 3 dikurangi 2 sama dengan 3 dikurangi 2 sama dengan berapa anak-anak? Ya, betul 1. Jadi 35 dikurangi dengan 24 sama dengan 11. Hebat, pintar anak-anak. Nah, anak-anak perhatikan bagaimana cara menyelesaikan soal cerita pengurangan. Perhatikan contoh. Ibu membeli 35 kancing baju. Ya, kancing baju. Ibu menggunakan 10 kancing untuk membuat baju baru. Berapa sisa kancing baju yang belum digunakan oleh ibu? Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Mari anak-anak kita lihat kalimat matematikanya dari soal tadi. Nah, 35 tadi dikurangi dengan 10, maka itu kita cara susun secara ke bawah ya. 35 dikurangi dengan 10, maka satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. 5 dikurangi 0, 5 dikurangi 0, hasilnya tetap 5. Nah, hasilnya tetap 5. Sekarang 3 dikurangi dengan 1 sama dengan 2. Maka di sini 2. Maka itu jadi 35 dikurangi dengan 10 sama dengan 25. Jadi sisa kancing yang belum digunakan ibu sebanyak 25 buah. Nah, anak-anak, apakah anak-anak ada pertanyaan? Nah, anak-anak tidak ada. Baik, apakah kalian sudah mengerti, sudah paham semua apa yang disampaikan oleh Ibu Guru? Baik. Nah, anak-anak, semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Guru anak-anak dapat memahaminya. Dan sampai di sini aja penjelasan Ibu Guru. Semoga anak-anak dapat mengerti. Nah, sebelum Ibu Guru menutupi pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Salam DJTM.